Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam ngopi pagi di pagi hari ini. Kita akan menikmati secangkir kopi hitam asli tanpa gula, kopi pahit. Nikmat. Sehabis berolahraga setiap pagi menikmati kebaikan Tuhan, dan juga kita mau ngopi pagi, ngomongin Bapa Surgawi di pagi hari. Ya, saya mengucapkan salam sejahtera buat kita semua dimanapun Bapak Saudara berada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita selalu ada dalam pikiran Tuhan, kita selalu ada dalam hati Tuhan, apapun keadaan kita. Amin. Pagi hari ini saya mau share dari satu ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, dari ayat 9 dan 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia memberikan sebuah kesaksian bahwa dirinya pernah diangkat ke sorga tingkat yang ketiga, di mana dia melihat satu perkara-perkara yang tidak boleh disaksikan, ya, tidak boleh diceritakan. Dan kemudian firman Tuhan katakan, dan supaya dia jangan meninggikan diri, supaya dia jangan sombong, Tuhan itu izinkan, Tuhan kasih seorang utusan iblis. Ya, ada yang berkata utusan iblis itu ada penyakit, tapi saya lebih mempercayai bahwa utusan iblis ini berbicara mengenai orang-orang yang menganiaya dia, ya, orang-orang yang selalu mengintimidasi dia, yang selalu menggocok dia, yang selalu memfitnah dia. Dan waktu itu memang dia dikejar oleh orang-orang Yahudi, ya, karena dia menentang agama Yahudi. Nah, saudara, 3 kali dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, angkat ini ujian ini, angkat ini kesukaran ini, angkat ini tantangan ini. Saya percaya sebagai anak Tuhan, ya, kita tidak perlu cari tantangan, kita tidak perlu cari kesukaran. Kesukaran itu yang pasti akan mendatangi hidup kita. Cuma masalahnya bagaimana respon kita ketika kita menghadapi tantangan, persoalan dan pergumulan. Saudara, Paulus sempat fokus dengan persoalannya dan dia berkata, Tuhan, angkat persoalanku ini. Tuhan, angkat masalahku. Ternyata Tuhan tidak angkat persoalan ini, saudara. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Dengan kata lain, Tuhan bilang, jawabanku atas persoalanmu sebenarnya jauh lebih besar daripada persoalanmu. Seringkali kita fokus dengan masalah kita, seringkali kita fokus dengan persoalan kita, tapi kita tidak fokus dengan jawaban yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku bagi kamu. Ya. Nah, ada sebuah perubahan paradigma yang Tuhan mau ajarkan buat Paulus. Dikatakan bahwa, ya, justru dalam kelemahanlah kamu akan mendapatkan kesempatan untuk melihat kuasaku menjadi sempurna. Saudara, Paulus yang tadinya dibuat memperhatikan pergumulannya, kesusahannya, masalahnya, tapi Tuhan ubah ketika dia mengalami itu. Di tengah-tengah pergumulannya Tuhan ubah. Persoalannya tetap sama, masalahnya tetap sama, tapi sikap hatinya mulai berubah. Sikap hatinya dia tidak lagi bersungut-sungut, dia tidak lagi menggerutu, dia tidak lagi menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan.
Tapi akhirnya dia mulai berubah, dia bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kesempatanku untuk melihat kuasa-Mu menjadi sempurna dalam kehidupanku. Saudara, seringkali dalam kehidupan ini kita juga mengalami hal yang sama. Mungkin kita mengalami pergumulan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pergumulan kita mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam rumah tangga kita, mungkin dalam banyak area dalam hidup ini. Seringkali kita bilang, Tuhan angkat pergumulanku, Tuhan angkat persoalanku, Tuhan angkat masalahku. Tapi Tuhan bilang, tidak, aku tidak angkat persoalanmu, tapi aku mau ubah hatimu terhadap persoalan yang sedang kau hadapi. Aku mau ubah cara pandangmu, aku mau ubah sikapmu. Saudara, inilah yang disebut transformasi hati, perubahan hati. Bagaimana kita bisa berubah cara pandang kita terhadap situasi kita. Saya seringkali bilang begini, Tuhan itu lebih tertarik mengubah hati kita terlebih dahulu dibandingkan merubah situasi yang ada dalam hidup ini. Saudara, mari kita minta sama Tuhan. Mungkin pergumulan kita belum selesai, mungkin masalah kita belum selesai, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada buat kita, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan yang selalu mencintai kita lebih dari segalanya. Mari kita datang pada Tuhan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Kita datang pada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami datang padamu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang setia, kami selalu ada dalam hatimu, kami selalu ada dalam pikiranmu, kami selalu ada dalam segala sesuatu yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Bapa, kami datang sebagai anak-anak-Mu, kami membawa setiap pergumulan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin setiap kami sedang mengalami pergumulan, dan sepertinya Tuhan, Engkau mungkin lebih tertarik mengubah hati kami, mengubah sikap kami, mengubah cara pandang kami terhadap situasi yang sedang kami jalani. Biarlah apapun yang sedang kami alami Tuhan, kami bisa melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Kami bisa melihat ada kasih Tuhan, ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau berikan buat kami. Ada sebuah manifestasi kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat hidup kami. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah hati kami bisa melihat kuasa Tuhan menaungi setiap anak-anak-Mu. Kasih-Mu Tuhan menaungi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mau mulai aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami perkatakan sesuatu yang baik. Di dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amin, 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 amin. Puji Tuhan ya, salam sejahtera buat kita semua pagi hari ini. Salam ngopi pagi. Nanti malam kita ada kebaktian tengah minggu. Bisa diikut secara langsung juga melalui Facebook DOCC Church ya. Bapak Saudara yang tidak di Kota Kupang bisa mengikutinya melalui Facebook DOCC Church dan tuliskan di kolom itu permohonan doa. Kalau Bapak Saudara punya pergumulan boleh tuliskan di situ, nanti ada tim kami akan mendoakan. Kalau Bapak Saudara ada di Kota Kupang, bisa gabung bersama kami dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita gabung bersama, kita menyembah Tuhan bersama, kita akan menikmati Tuhan, hadirat Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Salam ngopi pagi. Salam ngomongin Papa Surgawi di pagi hari. Tuhan Yesus memberkati kita.